nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Apa kabar saudara semuanya? Doa kami mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kali ini saya ingin menyampaikan opini, dan opini ini tentu berdasarkan dari berita-berita yang beredar, cerita-cerita yang terdengar, gambaran-gambaran yang sudah terpapar, dan tentunya adalah berdasarkan pengalaman selama ini yang saya dapatkan. Baru saja Najwa Shihab menyatakan kalau sekarang ini sudah terjadi inflasi habaib. Kenapa para habib sekarang sudah tidak ada harganya? Kenapa kok sampai sudah jatuh sebegitu anjloknya sampai tidak ada harganya? Nanti coba kita kupas apa penyebabnya setelah kita ikuti apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Saudara, mendengar apa yang disampaikan Najwa Shihab tadi, sedih rasanya, ngenes hati ini. Kok bisa ya Habib mengalami inflasi? Kok bisa ya harga Habib turun anjlok secara drastis? Tentu ini bukan soal situasi atau politik. Menurut saya ini adalah karena ulah beberapa oknum habib sehingga membawa dampak kepada habaib secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa inflasi harga habib anjlok? Berikut ini saya mencoba menganalisa berdasarkan fakta, data, dan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, yang dilihat oleh masyarakat, yang dialami oleh masyarakat. Coba kita lihat apa sebabnya itu. Yang pertama, sekarang ini masyarakat sudah terbuka. Segala informasi masa lalu sudah bisa diakses. Orang-orang yang dulu tidak pernah bersuara, sekarang sudah mulai bersuara berdasarkan catatannya, berdasarkan pengetahuannya, juga berdasarkan sejarah. Masyarakat tahu kalau mereka dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu keturunan para habib atau bahkan engkong-engkongnya habib yang ada di Indonesia ini menjadi antek Belanda yang menjajah Nusantara. Kita tahu ahli sejarah menyatakan Habib Osman dan ayahnya didatangkan oleh Belanda untuk menjadi pegawai pemerintah Belanda. Lalu Habib Osman tadi memberikan fatwa haram bagi rakyat Nusantara
melawan pemerintah Belanda. Kita bisa dengarkan ahli sejarah yang menyatakan itu. Songo dengan imigran Yaman ini ada perbedaannya. Wali Songo ini tokohnya adalah Raden Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan imigran Yaman tokohnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Ini juga merupakan tokoh pemimpin dari orang-orang yang berasal dari Yaman. Kedatangan Wali Songo ini ke Jawa, dulu belum ada Indonesia ya, ke Jawa ini berasal dari Campa, kerajaan Campa, datang ke Mojopahit karena waktu itu pada masa zaman Mojopahit yang diminta untuk datang ke kerajaan Mojopahit oleh bibinya. Bibinya merupakan istri dari Raja Brawijaya. Raden Ali Rahmatullah ini adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Ini beliaunya berasal dari Samarkand, datang ke daerah Campa, menikah dengan putri Raja Campa. Dalam perkembangannya, Raja Campa yang berarti hubungnya itu bisa diislamkan, dan kerajaan Campa menjadi sebuah kerajaan Islam. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Kemudian Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatangkan orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang kulit hitam, Amerika kulit hitam di Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Nah, kalau Wali Songo itu sudah jelas ya, Raden Ali Rahmatullah itu adalah keturunan Raja Campa ya, dari jalur istri, dari perempuan. Sedangkan ini yang dari Yaman ini sebenarnya dari kalangan orang-orang biasa dalam kondisi ekonomi susah ya, mengingat pada waktu itu Yaman memang sering terjadi konflik. Sampai sekarang konflik, makanya Yaman kan bukan negara kaya ya. Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan keturunan Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah itu masuk dalam strata kelas bangsawan, kelas atas. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak mungkin akan ikut Belanda itu, karena kondisi ekonomi sudah mampu. Ini perbandingannya ya. Kemudian Belanda membawa ke Jawa, ditaruh di Pekojan, dipekerjakan,
dikasih pekerjaan, pertama di perkebunan, kemudian juga dalam bidang perdagangan juga dibiayai oleh Belanda, kasih fasilitas, kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahannya dia. Salah satunya adalah Habib Utsman bin Yahya menjadi seorang mutfi agung Batavia. Mereka dibayar. Nah, orang-orang dari Yaman ini zaman dulu mendukung Belanda. Sementara keturunan dari Wali Songo itu melawan Belanda. Ya, sudah ada perbedaan ya. Nah, sementara Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Ali Rahmatullah ini mendapat tempat di Ampel Gintah. Tapi sebelumnya di daerah Kembang Kuning, kemudian di daerah Peneleh, berakhir di Ampel Gintah. Sedangkan imigran Arab zaman ini oleh Belanda ditempatkan di Pekojan pada abad 18. Yang kedua, banyak oknum Habib yang merendahkan martabat warga masyarakat asli Indonesia, asli Nusantara. Warga masyarakat Nusantara ini bagi mereka, para Habib itu dianggap sebagai budak. Mereka menganggap dirinya sebagai majikan. Dirinya adalah warga, marga keturunan yang suci, kelas terhormat. Inilah pernyataan mereka yang berkuar-kuar bahwa kita, rakyat Nusantara, adalah budak bagi mereka dan mereka adalah majikannya. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Yang ketiga, banyak oknum Habib yang membuat gaduh dan sering menghina pemerintah Republik Indonesia yang sah. Mereka mengaku dirinya paling benar, paling pintar mengatur negara. Ada di istana dilakukan peringatan Isra Mi'raj kalau tidak salah. Kemudian di sana dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan nagom asli Nusantara, dianggap oleh mereka sebagai pelanggaran Islam yang besar. Sehingga muncul kata-kata, ucapan-ucapan, hujatan-hujatan yang sungguh sangat tidak pantas kalau itu diucapkan orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bilang, Ustadz, lihat itu TV, ada kori anjing itu. Marah semua kori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kurang ajar, saudara. Pakai dilaguin, pakai lagu Jawa. Nah, kalau sekarang lagu Jawa, besok lagu Sunda. Kalau sekarang langgam Dayang, besok langgam Jaipongan. Lusa langgam Sinden. Nah, kalau langgam Dalang boleh, berarti langgam Sinden boleh dong. Berarti langgam Jaipongan boleh dong. Berarti langgam dangdut boleh dong. Kurang ajar, biadab, sesat. Kami nggak bakal diam, saudara. Ini akan kami proses. Kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus, saudara. Ya, kami nggak bakal berhenti. Tanggal 1 Juni, kebetulan kami punya agenda besar untuk turun di Jakarta, untuk menolak orang kafir jadi gubernur di Jakarta. Kalau sampai tanggal 1 Juni, presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara,
sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Yang keempat, banyak oknum Habib yang sombongnya luar biasa, menghina para kiai Nusantara, merendahkan kiai Nusantara, seakan-akan kiai-kiai Nusantara itu tidak sebanding ilmunya dengan para Habib. Kiai-kiai dicurut-curutkan, nama-nama binatang disebutkan. Tidak pantas ini orang kalau disebut sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, banyak oknum Habib menjual nasab untuk mendapatkan keuntungan. Padahal kita tahu, setiap kali ceramah, itu ceramahnya tidak ada isinya sama sekali. Ceramahnya hanya mendoktrin, mengajak umat Islam untuk mengkultuskan kepada Habib, untuk hormat kepada Habib, untuk mengikuti apa kata Habib. Katanya, kalau tidak mau ikut Habib, akan celaka. Sehingga ketika umat sudah terdoktrin, maka dengan mudahnya Habib itu mengkapitalisasi, memaksa dengan dalil agama yang dibuat-buat tadi, sehingga para Habib itu memperoleh keuntungan yang sangat besar. Bayangkan, siwak bekas jigong dijual. Alasannya ini adalah keberkahan. Siapa yang dapat keberkahan Habib akan hidup bahagia. Sorban yang harganya 10.000 dijual jutaan. Ini adalah kapitalisasi mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu penyebabnya. Yang keenam, para Habib itu hidup berkoloni dengan kelompoknya sendiri, tidak berasimilasi dengan rakyat pada umumnya. Mereka hidup secara eksklusif, kecuali ketika mereka diundang dalam sebuah tablik atau pengajian. Kalau mereka diundang untuk mengisi pengajian, biasanya mereka minta dihargai dengan harga yang tinggi, datang belakangan, minta ngisi ceramah duluan, sementara di situ banyak kiai-kiai yang sudah lama menunggu. Dan lama menanti acara dimulai, pas Habibnya datang, dimulai, dia minta duluan, kiai-kiai yang hebat malah dibelakangkan. Sesudah itu pulang pula. Artinya apa? Tidak mau bergaul dan tidak mau bersatu. Dia datang lebih awal, belakangan minta duluan dan langsung pulang. Ini rata-rata. Apalagi Habib bocil-bocil itu. Sombongnya subhanallah, na'udzubillah. Dia datang belakangan, ngenyak, ngece, udah itu pulang duluan. Yang ketujuh, mereka tidak menghargai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Nusantara. Mereka menganggap bahwa tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini tidak sama dengan tradisinya adalah salah. Misalnya, wayang dianggap sebagai tradisi yang haram, tidak boleh. Salam daerah, sampurasun, diplesetkan menjadi campur racun. Salam orang-orang Sunda, saudara-saudara kita, sampurasun diganti menjadi campur racun. Ketika
ucapan plesetan ini dilawan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang orang Jawa Barat Sunda asli, dilawan dan dibantah, diluruskan, malah Habib dan para pendukungnya itu marah-marah, sehingga pada suatu saat ketika Kang Mulyadi ingin memberikan ceramah dalam budaya Nusantara yang diadakan di Taman Ismail Marzuki, gerombolan Habib dan Habibernya minta supaya Kang Mulyadi diturunkan dan tidak boleh mengisi acara tersebut. Ini kan keterlaluan. Yang kedelapan, ini yang sangat membahayakan. Kelompok Habib yang moralnya dipertanyakan itu, yang katanya membuat program revolusi akhlak, itu punya misi dan gagasan ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara syariah. Dengan kelompok-kelompok yang mengusung negara syariah, termasuk HTI, mereka terus mendesak, mereka terus mengadakan perlawanan terhadap negara ini agar diganti menjadi negara syariah. Dengan adanya dukungan, keinginan para Habib untuk membuat negara NKRI menjadi negara syariah ini, disinilah memperbesar potensi dan bahkan mendukung, menyokong terjadinya gerakan-gerakan yang merusak tatanan Indonesia. Teroris-teroris itu berangkat dari sini. Bahkan disinyalir, bukan disinyalir, banyak kelompok-kelompok dari yang dulu organisasi FPI itu menjadi teroris dan sudah ditangkap. Termasuk Munarman yang dipenjara itu adalah kelompok pengikut Habiber yang ingin mendirikan negara syariah. Ini yang paling berbahaya, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, maka mari kita jaga NKRI. Habib sudah tidak ada harganya lagi, maka kepada saudara-saudara kita harapkan menyadari semuanya itu. Biarkan mereka tetap ada di Indonesia, nggak masalah. Tetapi jangan diundang. Ya, jangan diundang untuk berceramah, jangan kasih panggung, jangan kasih waktu untuk berkoar-koar di depan jamaah. Karena itu sangat membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, dan bila tidak berkenan silahkan membuat bantahan. Tidak usah mencela, tidak usah mengancam-ngancam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.